Dua unsur ini adalah satu kesatuan sehingga kita namanya manusia. Berarti sesuatu bisa dikatakan manusia itu karena ada unsur jasmaninya dan ada unsur rohaninya. Dua-duanya ini perlu sehat. Jasmani perlu sehat, rohani juga perlu sehat. Maka jasmani kita harus ada asupan gizi agar jasmani kita sehat. Rohani kita pun harus ada asupan gizinya. Kalau jasmani kita sakit harus segera diobati. Kalau rohani kita sakit pun harus segera diobati. Tetapi kadang-kadang kita ini kurang adil. Lebih banyak memberikan kesehatan jasmani ketimbang rohani. Betul. Bahkan kita juga sering gak adil. Sakit jasmani sedikit langsung berobat. Sakit rohani udah lama nggak diobat-obati. Kena deh. Nah, ini kan kurang adil kita ya. Kena deh. Mari kita berikhtiar untuk adil. Amin ya Allah. Zikir bersama seperti ini sedang memberikan asupan gizi rohani. Allah ala Muhammad. Nah, subhanallah. Masya Allah. Kita kumpul begini lagi memberikan asupan gizi kepada rohani kita. Nah, sejauh mana gizi yang bisa masuk itu menjadi kesehatan rohani kita? Sejauh kehadiran hati kita pada waktu zikir. Salli ala Muhammad. Semakin hadir hatinya di saat zikir, semakin besar itu gizinya. Masya Allah. La hawla. Tapi kalau zikir kita hatinya kurang hadir, maka semakin sedikit itu gizinya. Bahkan pada waktu zikir kita lalai sama sekali kepada Allah, itu namanya nggak ada gizinya. Masya Allah. Mudah-mudahan amin ya Allah. Zikir kita ini termasuk gizi yang baik untuk rohani kita. Amin ya Allah. Dari awal saya sering menyampaikan, usahakan pada waktu zikir hatinya hadir. Ini sering saya singgung dan itu mungkin akan terus kita singgung terus karena ini bagian untuk mengingatkan, paling tidak saya mengingatkan pada diri saya. Karena saya kalau waktu zikir itu sering lupa lagi. Artinya pergi lagi, kalau bapak-bapak kan enggak. Salli ala Muhammad. Paling banget. Dan sering saya singgung, menurut Ibnu Athaillah yang nulis kitab Hikam, jauh lebih baik zikir walaupun kadang-kadang masih nggak hadir daripada dia nggak mau zikir sama sekali. Masya Allah. Ayo. Kita usah hadirkan hati. Semakin maksimal hati kita hadir, maka semakin tinggi gizinya. Masya Allah. Kalau semakin tinggi gizinya, maka akan semakin sehat rohaninya. Amin ya Allah. Maka saya menganjurkan, kalau kita sudah mulai zikir, itu usaha urusan dunia kita istirahatkan dulu. Istirahatkanlah urusan dunia. Paling hanya 1 jam kira-kira, atau 1 jam setengah maksimal. Saya kira nggak terlalu sulit mengistirahatkan hati dan pikiran kita dari urusan dunia hanya dalam waktu 1 atau 1,5 jam. Karena kita kan hidupnya udah terlalu sering mikirin dunia, udah bangun tidur mikirin dunia, sampai tidur masih mikirin, yang dipikirin nggak datang. Apaan tuh? Sempatkan barang 1 jam zikir bareng, hadirkan hati.
Maka saya ingin saya nanti kita bareng-bareng. Zikir kita ini beda dengan zikir tahlilan. Oh, Harus beda. harus beda. Kalau zikir tahlilan kan jarang yang hadir hatinya ini. Betul. Mungkin ini kan tukang tahlil semua. Orang pada waktu zikir tahlilan jarang yang hadir itu hatinya. Kadang sih Makanan apaan ya? Malah kadang-kadang imamnya juga enggak. Subhanallah. Tapi zikir khataman wajiban ini saya berharap Amin ya Allah. begitu sudah mau zikir udah fokus istirahatkan urusan dunia. Hanya 1 sampai 1,5 jam aja kita istirahat dari urusan dunia. Maksud saya agar hatinya hadir dengan harapan gizinya tinggi, dengan harapan rohani kita kuat. Kalau rohani kita udah kuat, sehat, subhanallah, ibadah itu nikmat. Belum waktunya sholat sudah rindu sama datang waktu sholat. Allah. Karena sudah nikmat. Tapi kalau belum nikmat ibadah, begitu dengar azan, lah kok azan lagi? Nah, bisanya kita merindukan kepada ibadah, hati kita harus bagus. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka khusyuk itu nggak bisa dipaksa, tapi dikondisikan. Kalau kita memaksakan dirinya khusyuk, malah sulit untuk khusyuk. Namanya sholat, kita khusyuk agar selalu ingat hanya Allah. Kalau bahasa Jawa saya metenteng. Itu kadang-kadang malah lupa rokaatnya berapa itu ya. Lelen. Makanya alami. Hadirkan hati. Nah, kemarin dalam kajian 7 latifah saya sampai akfa itu yang di tengah-tengah nih. Ya. Ini didikir, ini didikir. Ini latifah itu gini, saya ulang lagi. Anda jangan latifah saya ulang lagi ya. Latifah saya ulang lagi nih. Namanya kesadaran spiritual. Ini tolong dipahami bahasa ini. Kesadaran spiritual. Latifah bahasa terjemahnya lembut, halus. Tapi intinya kesadaran spiritual. Spiritualnya sadar. Itu ada 7 titik tempat kesadaran spiritual. Yang kelima yang ada namanya akfa di tengah-tengah ini. Maka ini harus sering dizikiri. Contoh umpamanya kalau pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini masukkan sini Allahnya. Illallah masukkan sini. Ini namanya lagi disiram. Ya, spiritual kita lagi disiram. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam itu di sini. Ini namanya apa namanya? Akfa. Ini latifah Pak. Ini apa kan ini apa ini? Nafas. Latifah nafas di sini. Di tengah-tengah hadis. Latifah nafas itu kalau nggak dipikiri itu gampang marah. Tapi kalau ini dipikiri ini akan bisa mereda marah. Tapi kelihatannya ini udah jarang marah kan ya? Dikit. Orang yang gampang marah, sama kadang-kadang yang emosional, masalah sedikit ada marah. Kayak umpamanya naik motor kesalip sama teman, marah gitu kan. Masih marah ya. Apalagi yang nyalip nenek-nenek. Itu sabar marah. Tapi kalau ini dizikiri nih, la ilaha illallah, angan-angannya ke sini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau yang nyalip nenek-nenek, alhamdulillah, nggak pernah marah. Apapun masalahnya nggak gampang marah.
Karena apa, di sini sudah ada zikirnya. Ini namanya latifah nafs. Nafsi. Nafsi. Dan orang marah itu nggak nyaman, orang marah itu. Biasanya habis marah baru nyesel. Tapi waktu marah bangganya ampun-ampunan gitu. Udah kayak raja rasanya. Subhanallah. Apalagi yang dimarahin istri kan. Masya Allah ya Karim. Kalau bisa jangan marah. Ada satu pertanyaan dari sahabat kepada Nabi kita Allahumma salli wa Muhammad. sallim alaih. Begini, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim alaih. amalan apa yang jika aku lakukan aku mendapatkan surga? Kata Rasul, la taghdab. Letak dong. Jangan marah. Apalagi Rasul, la taghdab. Jangan marah. Apalagi Rasul, la taghdab, jangan marah. Allah Akbar. Jadi kuncinya ada bersurga, jangan marah. Masya letak dong. Maka tolong kita latihan untuk tidak marah. Sampai ada sesuatu yang menyebabkan kita mesti yang marah, tapi kita nggak marah, itu yang paling hebat. Salli ala Muhammad. Hebat. Alhamdulillah. Kalau nggak ada sesuatu apa-apa nggak marah, itu biasa. Alhamdulillah saya nggak pernah marah. Nggak ada apa, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada sesuatu yang mestinya logikanya kita marah, Nggak marah. tapi kita bisa nahan tidak marah, itu namanya orang yang menang dan dia orang yang sukses. Salli ala Muhammad. Tetapi nahan marah itu agak sulit kecuali nafasnya sering dizikiri nih. Kalau nafasnya dizikiri otomatis itu nggak marah dengan sendirinya itu. Insyaallah. Malah kalau ada sesuatu yang bikin marah malah dia senyum. Subhanallah. Makanya pada zikir ini diisi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah qolabiyah. Qolabiyah seluruh jasad, seluruh anggota badan. Maka kalau zikir itu seluruh anggota badan kita zikiri. Jadi mulai dari kepala, anggota badan terus gitu. Sehingga di sini akan muncul nur, muncul cahaya. Orang-orang yang basiroh itu bisa melihat ini rajin zikir apa tidak. Masya Allah. Karena orang yang rajin zikir itu ada nur. Orang yang jarang zikir itu gelap kayak wewe gombel. Tapi yang tahunya orang yang basiro. Orang yang sudah hatinya, Amin, ya Allah. hatinya bisa tahu gitu kan. Amin ya Allah. Jadi ketemu orang yang tukang zikir ini enggak. Allah. Bahkan kalau umpamanya ada orang yang basiroh, dilihat ini kita semuanya, dilihat oleh orang yang punya basiroh, kita zikirnya kan beda-beda ini. Ibaratnya lampu ada yang kayak 10 watt, ada yang 15 watt, ada yang kayak 50 watt, ada yang kayak 2 watt gitu kan. Karena beda, bahkan ada yang mati gitu. Nah kalau kita karena nggak tahu, kalau yang kelihatannya zikir diem ya kayaknya khusyuk padahal tidur. Anteng ya. Nah sehingga kembali Bapak dan Saudara, ayo bareng-bareng ya. Amin ya Allah. Bareng-bareng usaha. Amin. Seperti ini sebenarnya kalian bantu saya sebenarnya itu. Gitu, kalian bantu saya. Karena apa, saya jadi ikut zikir bareng-bareng gitu. Ini kalau kalian nggak datang saya juga belum tentu zikir saya. Bisa aja. Jadi Bisa. Dia senang banget senang. Jadi kalian ada saya jadi senang gitu. Jadi zikir ada temennya gitu kan, ada temennya gitu. Bisa. Makanya saya senang sekali. Tawaduknya Apalagi ini yang cakep. 3 malam berturut-turut datang ini, saya terima kasih. Kalau yang malam Sabtu kemarin datang untuk semaan, malam Minggu semalam datang istighosah, malam ini datang zikir. Oh saya senang sekali, senang sekali, saya senang sekali. Itu kelihatannya surganya duluan gitu. Amin ya Allah. Subhanallah. Makanya monggo bareng-bareng ya, bareng-bareng. Sampai saya punya guru dulu, saya ngomong nanya gini, guru saya punya pesantren. Terus saya nanya, guru banyak santrinya ya, guru. Enggak, itu hanya untuk nemenin tahajud saya kok. Kalau saya tahajud sendirian malas, tapi kalau ada santri kan jadi gampang tahajud saya. Subhanallah. Masya Allah. Saya niru sama guru saya ini. Allah. Ini kalau nggak ada kalian saya nggak pikir malam gitu. Allah.
Masya Allah. Mudah-mudahan zikir kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saya bacakan WA ya. Apa bahasa? Ini tapi bahasa Jawa ya. Nanti kalau yang nggak tahu bahasa Jawa tolong diterjemahkan. Ini kaitannya dengan Maulid. Maulid malam Selasa, bukan ya? Kaitannya deh. Assalamualaikum ya Khazin. Semoga sehat walafiat nggih. Nah, nggihnya udah bahasa Jawa ini. Ini mesti yang WA orang mana? Jawa. Nggak mungkin orang Batak, nggak mungkin. Gini ngomongnya. Saya ditelepon Romo Yai Alwani tadi jam 18.30. Beliau mengabarkan langsung bahwa kesehatan beliau sampai saat ini makin menurun. Masya Allah. Maka beliau dahulu untuk agenda safari dakwah di Jakarta mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 Agustus 2026 semua dibatalkan. Beliau menyampaikan salam dan mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon ziyadah doa semoga beliau kembali sehat Amin ya Allah. lagi. Amin. Demikian informasi langsung dari Yai Alwani Pesantren Berjan Purworejo. Paham? Iya. Ngartos. Bos. Agak mengareng. Understand? Yes. Oke. Yes, understood. Nah, oleh karenanya baru saya garis bawahi. Beda lagi beda. Peringatan Maulid kita tunda. Bukan ditiadakan, ditunda. Oh, Ditunda. Karena harus mencari penceramah yang tepat. Ini kan persoalan penceramahnya ini kan. Betul. Mencari penceramah yang tepat. Panitianya tetap. Dan tetap kita mempersiapkan diri. Kalau nanti mendapat penceramah dalam waktu 2-3 minggu, ya itu kita langsung laksanakan. Itu. Atau mendapat penceramah berapa lama, ya monggo. Jadi intinya sekarang PR kita mencari penceramah untuk mengganti Pak Yai Alwani. Nah, karena ini majelis zikir, tentu penceramahnya penceramah yang ahli zikir. Biar nyambung. Oke. Bukan penceramah yang banyak nyanyi, bukan. Nanti khawatir nggak nyambung itu. Ya. Dan itu kalian boleh mengusulkan atau mengajukan kira-kira siapa yang ahli zikir dan bisa kita undang. Bisa juga umpamanya Al-Maskur. Ki Hakim umpamanya. Al-Maskur agak. Iya, umpamanya itu. Dia kan mursyid Toreko. Iya. Ya, Maskur Musa yang di Condet. Coba Iya. jangan dikondisikan. Iya, Itu. Bagus, senang saya kalau beliau bisa hadir gitu. Hari ini sebenarnya Pak Kiai Alwani mau hadir ada pelantikan Catman TKI ya. Gitu. Nggak bisa hadir Nggak juga. bisa hadir ya. Iya betul ya. Memang kondisinya lagi kurang sehat yang di sini. Ya, monggo ya. Iya, Dikondisikan. Baik itu sehingga panitia tidak dibubarkan, hanya mencari waktu yang tepat. Nanti kalau sudah ada penceramahnya baru kita laksanakan.